Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota saya, Rianti Putri. Saya Eva. Saya Rizky Indriana. Dan saya Firda Azura. Kami akan menjelaskan tentang lapisan udara. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan ini berfungsi sebagai selimut pelindung bumi, baik dari serangan benda langit yang jatuh ke bumi maupun radiasi partikel matahari yang berbahaya pada siang hari, serta menjadi penyimpan panas pada malam hari. Troposfer. Troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan bumi. Lapisan ini memiliki tekanan udara yang paling tinggi dengan sebagian massa udara terkonsentrasi pada lapisan troposfer. Lapisan troposfer berfungsi menjadi kestabilan udara di permukaan bumi. Berbagai fenomena iklim dan cuaca yang terasa di bumi seluruhnya terjadi pada lapisan contoh. Fenomena cuaca tersebut meliputi awan, petir, hujan badai, dan topan. Berbagai fenomena iklim dan cuaca yang terasa di bumi seluruhnya terjadi pada lapisan ini. Fenomena yang terjadi pada lapisan ini antara lain sebagai berikut. 1. Cuaca, yaitu keadaan fisik udara pada atmosfer di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang singkat. Keadaan udara tersebut dapat berubah dalam hitungan menit, jam, hari, hingga bulan. Keadaan cuaca dapat berubah sebagai berikut. A. Mendung, yaitu keadaan udara yang banyak mengandung uap air. B. Hujan, yaitu peristiwa kondensasi uap air di udara hingga turun dalam bentuk butiran-butiran air. C. Berangin, yaitu keadaan udara dengan aliran yang sangat kencang. D. Petir, yaitu fenomena loncatan bunga api akibat interaksi muatan listrik statis di awan. E. Kelembapan udara, yaitu kondisi kandungan uap air di udara. 2. Iklim, yaitu kondisi rata-rata keadaan udara di atmosfer pada suatu wilayah dalam kurun waktu yang lama, lebih dari 30 tahun. Perhatikan zona iklim berikut. A. Iklim tropis. B. Iklim subtropis. C. Iklim sedang. D. Iklim dingin. 3. Perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan kondisi atmosfer bumi, khususnya suhu udara dan curah hujan yang terjadi secara bertahap dalam waktu yang lama, yaitu 50-100 tahun sejak pertengahan abad ke-19. Perubahan iklim terus mengkhawatirkan akibat pengaruh aktivitas manusia. Peningkatan aktivitas tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Di antaranya karbon dioksida, oksida nitrogen, oksida sulfur, metana, kloroflorokarbon, dan hidrokloroflorokarbon. Berikut beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan gas rumah kaca. A. Kloroflorokarbon atau CFC. CFC atau freon biasanya digunakan untuk mendinginkan kulkas dan membentuk efek semprot pada tabung aerosol. Penggunaannya dapat menyebabkan freon lepas ke atmosfer yang jadi penyebab perubahan iklim global. B. Kendaraan bermotor. Bensin merupakan bahan bakar utama pada penggunaan kendaraan bermotor. Sisa pembakaran dari kendaraan bermotor diketahui banyak menghasilkan gas rumah kaca, di antaranya nitrogen oksida dan karbon dioksida. C. Tempat pembuangan sampah. Tumpukan sampah juga dapat berpotensi menyebabkan efek rumah kaca melalui proses pembusukan secara anaerob tanpa bantuan oksigen. Pembusukan anaerob diketahui dapat menghasilkan gas metana yang merupakan gas rumah kaca. D. Pertanian dan peternakan. Pertanian yang menggunakan pupuk nitrogen dapat menghasilkan emisi nitrogen oksida. Sementara itu, hewan peternak, misalnya sapi dan domba, menghasilkan gas metana ketika mencerna makanan. E. Mesin-mesin industri. Untuk menjalankan mesin-mesin industri digunakan bahan bakar fosil, minyak bumi, dan bahan bakar. Sisa pembakaran tersebut banyak menghasilkan gas rumah kaca, salah satunya adalah karbon dioksida. D. Stratosfer. Lapisan atmosfer di atas tropopause disebut juga sebagai lapisan inversi. Artinya suhu udara akan semakin bertambah seiring bertambahnya ketinggian. Kenaikan suhu tersebut disebabkan oleh lapisan stratosfer yang dapat menyerap radiasi ultraviolet matahari yang masuk ke bumi. Seluruh kegiatan penerbangan menggunakan lapisan stratosfer karena pada lapisan ini kondisi udara terbebas dari fenomena cuaca yang dapat mengganggu. Bagian paling atas stratosfer dibatasi oleh stratopause yang terletak pada kegiatan 50 km dengan suhu 0. C. Mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan di atas stratopause
Sebagian besar meteor akan terbakar pada lapisan ini. Suhu akan terus menurun hingga lapisan pembatas yang disebut P-pause pada ketinggian 80 km. Pada lapisan ini suhu udara mencapai minus 85 derajat Celcius. D. Termosfer. Termosfer yaitu lapisan yang terletak di atas mesosfer. Pada lapisan ini terdapat lapisan ionosfer yang bermanfaat untuk memantulkan gelombang radio dari pemancar kepada receiver di bumi. E. Eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan atmosfer terluar. Sinar matahari dipantulkan keluar disebut sebagai cahaya zodiak. Lapisan ini merupakan lapisan terpanas dengan suhu lebih dari 2000 derajat Celcius. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.